Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Anggreni Masjur, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Pada pertemuan ini kita akan membahas perbedaan pencurian, penggelapan, dan korupsi dalam lingkungan pendidikan. Materi ini tentu sangat penting karena seorang calon guru tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga harus menjadi teladan, kejujuran, dan tanggung jawab. Yuk simak video ini sampai selesai ya. Pendidikan anti korupsi itu dapat membentuk integritas mahasiswa PGMI sebagai garda terdepan dalam menanamkan nilai kejujuran dan tentunya etika moral bagi generasi penerus bangsa. Kita mulai bahas dari definisi pencurian. Kalau dilihat dari pasal 476 KUHP nasional yang terbaru, di sini dijelaskan bahwa pencurian itu adalah perbuatan mengambil barang, sebagian atau seluruhnya, milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Nah, artinya perlu dipahami bahwa pencurian itu tidak harus dilakukan secara diam-diam, karena mengambil barang orang lain, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, selama unsur hukumnya terpenuhi, maka itu dikategorikan pencurian. Sedangkan penggelapan itu berbeda dengan pencurian. Nah, artinya ketika barang tersebut sejak awal sudah berada dalam penguasaan pelaku dan secara sah, ataupun bukan karena tindak pidana ya. Artinya setelah barang dipercayakan, pelaku justru menguasai atau menggunakannya secara melawan hukum. Nah, ini juga diatur dalam pasal 486 KUHP nasional. Masih banyak yang menganggap bahwa penggelapan dan korupsi adalah tindak pidana yang sama, padahal keduanya memiliki dasar hukum, unsur, dan karakteristik yang berbeda. Pertama, penggelapan. Jadi penggelapan itu diatur dalam pasal 486 KUHP nasional karena penggelapan itu sendiri terjadi ketika seseorang secara melawan hukum memiliki barang milik orang lain yang sebenarnya sudah berada dalam penguasaannya secara sah dan bukan karena tindak pidana. Dan ini ancaman pidananya paling lama 4 tahun penjara atau denda kategori 4. Nah, yang kedua, korupsi atau tindak pidana korupsi itu dalam Undang-Undang Tipikor, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bentuk korupsi yang paling sering terjadi adalah perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Nah, unsur utamanya adalah adanya penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain ataupun korporasi, dan menimbulkan kerugian keuangan negara. Terkait dengan tindak pidana korupsi itu diatur sendiri regulasinya di dalam Undang-Undang Tipikor atau tindak pidana korupsi. Nah, di sini akan saya bahas apa sih perbedaan penggelapan dan korupsi. Jadi gini, saya akan ilustrasikan dari sebuah contoh. Contohnya, dana yang seharusnya digunakan untuk membeli buku siswa justru dikurangi melalui laporan pembelian fiktif. Nah, apa akibatnya? Siswa tidak memperoleh fasilitas belajar yang semestinya. Nah, korupsi itu harus diingat juga bahwa ada dua unsur penting dalam tindak pidana korupsi. Pertama adalah pelaku memiliki jabatan dan yang kedua adalah merugikan keuangan negara. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Contoh korupsi di lingkungan kampus. Nah, jadi kampus itu membeli komputer dengan harga sebenarnya 8 juta rupiah, tetapi dalam laporan ternyata ditulis 12 juta rupiah. Jadi ada selisih 4 juta rupiah. Nah, kemudian dibagi antara pengelola dan penyedia. Ini adalah contoh kasus korupsi ya di lingkungan kampus. Sebagai mahasiswa PGMI, jadilah bagian dari gerakan anti korupsi melalui tindakan sederhana tetapi konsisten. Mulailah dengan menjaga kejujuran akademik, tidak melakukan plagiarisme, tidak memalsukan kehadiran, dan bersikap terbuka dalam mengelola dana kegiatan. Artinya, mahasiswa juga perlu berani bertanya secara kritis apabila menemukan pengelolaan yang tidak transparan. Contohnya, ketika menjadi panitia kegiatan,
mahasiswa harus mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran secara jujur, termasuk apabila terdapat sisa dana. Sebagai kesimpulan, pencurian itu terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain. Nah, sedangkan penggelapan terjadi ketika barang yang telah dipercayakan justru disalahgunakan. Nah, kalau korupsi berkaitan dengan berbagai bentuk penyalahgunaan jabatan, kewenangan, atau hubungan dengan kepentingan publik yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Sebagai calon guru, teman-teman mahasiswa itu bukan hanya dituntut untuk memahami perbedaannya, tetapi membangun kebiasaan hidup yang jujur dan bertanggung jawab. Yuk, mari kita mulai pemberantasan korupsi dari diri sendiri, dari tindakan kecil, dan dari ruang kelas. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.